Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Perjumpaan kali ini, saya Laksma TNI Purn Insinyur Fitri Hadi S. MAP, dengan senang hati berbagi materi, yang saya beri tajuk, 80.000 pemilih dalam satu TPS, bukan kesalahan input, tetapi kecurangan yang disengaja. Seperti telah kita simak bersama, bahwa baru-baru ini beberapa media online menulis berita seru, Bawaslu bongkar kejanggalan Sirekap KPU, ada 80.000 pemilih dalam satu TPS, kan tidak mungkin. Pernyataan ini memang bombastis, tetapi ketika kita tengok isi beritanya, sesuai keterangan anggota Bawaslu RI, bahwa kesalahan ini bisa terjadi karena kesalahan input, kemudian ketidakakuratan sistem digital pada Sirekap KPU, atau bahkan kesalahan manusianya human error, yang sifatnya tidak disengaja. Membaca berita-berita senada di atas, sontak saja pikiran kritis kita akan tergoda untuk bertanya. Betulkah terjadi kesalahan input atau human error? Mengingat bahwa Sirekap adalah program komputer yang memang dirancang, disiapkan oleh negara untuk kepentingan nasional, dalam menyelenggarakan pemilu 2024 secara serentak. Pemilu 2024 ini untuk memilih presiden dan wakilnya, kemudian anggota legislatif di DPR RI, DPR Provinsi dan juga nggak ketinggalan DPR Kabupaten Kota. Melihat tujuan Sirekap tersebut dibuat, maka sistem Sirekap tentunya dirancang berkinerja tinggi, handal dan aman, bebas dari semua kesalahan input, human error atau data sampah. Untuk bisa tahu Sirekap ini nggak perlulah kita menjadi seorang programmer atau seorang profesor. Saya sendiri hanyalah seorang yang memanfaatkan kecanggihan sistem komputer saja, sungguh yakin bahwa para programmer Sirekap tentu akan merancang program komputer Sirekap yang sangat mampu untuk mengeblok atau membuat sistem yang dapat mencegah masuknya semua data sampah, semua human error, atau semua kesalahan input pada saat program Sirekap ini dioperasikan. Tentu kecerobohan-kecerobohan yang dilaporkan tadi, tidak akan mungkin terjadi, karena Sirekap dibuat sesuai persyaratan yang prima, oleh tim programmer yang profesional dan solid, serta dibayar mahal. Ternyata Sirekapnya malah bocor, bisa diterobos oleh hal-hal yang sepele seperti, salah input, human error atau data sampah. Dari sini saya berkeyakinan, bahwa kemungkinan masuknya lebih dari 300 pemilih ke dalam Sirekap, pada satu TPS itu bukanlah kesalahan input atau human error. Besar dugaan saya bahwa justru Sirekap sendiri sengaja dirancang untuk menerima masuknya lebih dari 300 pemilih, pada satu TPS. Kita ketahui bersama bahwa KPU sengaja mengatur agar setiap TPS paling banyak menampung 300 orang pemilih, namun bila ketanyaannya menunjukkan Sirekap menerima lebih dari 300 pemilih, bahkan ada yang mencapai 80.000 pemilih. Maka ini adalah benar-benar kecurangan yang dirancang sejak Sirekap dibuat. Kecurangan yang disengaja, kecurangan ini akan semakin tampak jelas bila Sirekap menerima lebih dari 300 pemilih pada satu TPS. Serunya lagi kecenderungannya selalu sama, yaitu, hanya untuk salah satu pasangan calon presiden saja. Dengan demikian jelaslah bahwa kecurangan pemilu 2024 ini, sangat diduga sudah disiapkan sejak lama, bukan saja untuk pemilihan calon presiden dan wakilnya, tetapi termasuk juga calon-calon legislatifnya. Kecurangan ini semakin jelas nampak bila para partai pendukung calon presiden dan wakilnya, beserta calon legislatif berkecenderungan kuat melakukan praktek kecurangan yang sama, untuk memenangkan para jagoannya.
Hancur sudah bangsa ini. Dugaan rekayasa curang di atas, sudah sewajarnya lah bila calon presiden dan wakilnya yang telah dirugikan memprotes dan menolak hasil pemilu 2024, tetapi seluruh rakyat Indonesia pun akan bertindak yang sama. Protes dan penolakan ini dengan mengingat bahwa dampak kecurangan ini begitu luas menyangkut masa depan bangsa. Oleh karena itu ayo cari siapa aktor penyebab terjadinya kecurangan ini, untuk diminta pertanggungjawabannya. Demikianlah sekelumit materi saya yang bisa saya bagikan ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Menyadari bahwa materi ini jauh dari sempurna, maka saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Jakarta, Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024.